Bab 005. Loh, El. Udah lama. Dokter Nathan bertanya dengan ramah sambil memperbaiki letak kacamatanya. Lumayan, Dok. Jawab Elena sambil berdiri dan bergeser agak ke samping bermaksud memberikan ruang untuk Dokter Nathan agar bisa leluasa memeriksa kondisi Elio. Dokter Nathan meraih stetoskopnya kemudian mengarahkan ke dada Elio. Beberapa saat kemudian, Dokter Nathan kembali menyimpan stetoskop tersebut ke dalam saku jas dokternya sambil memandang ke arah Elena dengan tersenyum. Kondisi Elio baik. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Terang Dokter Nathan sebelum diminta. Terima kasih, Dok. Elena menjawab dengan perasaan lega. Dokter Nathan hanya mengangguk dan kembali melangkah keluar meninggalkan Elena dan Elio berdua. Di tempat lain, tepatnya di Dirgantara Group, Bima sedang membaca file yang baru saja diserahkan oleh Sam, tangan kanannya. Sam, kamu yakin bahwa data-data ini valid? Bima mengkerutkan keningnya sambil menatap dingin ke arah Sam. Sam mengangguk. Saya sangat yakin Tuan Muda. Semua informasi itu bisa saya pertanggungjawabkan. Bima mengetuk-ngetuk ujung mejanya dengan jari telunjuk sambil berpikir sejenak sebelum menyuruh Sam pergi. Ya sudah, kamu boleh pergi, Sam. Baik, Tuan Muda. Ucap Sam sambil membungkukkan badan lalu bergegas keluar dari ruangan Bima. Sepeninggal Sam, Bima menghela nafas kasar. La memijit pangkal hidungnya frustasi. La tak menyangka bahwa hidup gadis yang dipilihnya sebagai istri bayaran memiliki persoalan hidup serumit ini. Pertanyaannya kini adalah apakah Bima bersedia membantu gadis itu atau bersikap tidak tahu saja dengan masalah yang saat ini Elena hadapi. Toh, tidak ada untungnya Bima membantu Elena kan? Untuk saat ini Bima memutuskan bersikap tidak peduli dengan masalah gadis itu sampai ia menemukan alasan yang tepat untuk mau membantu Elena. Karena data yang saat ini berada di tangan Bima bisa dipastikan akan merubah seluruh hidup Elena sepenuhnya. Elena. Putri menjerit histeris sambil berlari memeluk El ketika Elena baru saja membuka pintu toko Beauty and Me tempat ia bekerja dulu. Kok kamu di sini sih? Sambung Putri penasaran seraya menuntun El duduk di sofa yang tersedia di dalam toko. 70. Bosan? Di rumah doang, Put. Jawab Elena singkat. Matanya memindai setiap inci bagian toko lalu mengernyitkan keningnya ketika matanya menangkap pajangan salah satu brand make up agak sedikit berantakan. Mungkin ulah pengunjung, pikir Elena. Tanpa sadar ia bangun dan melangkah ke rak di mana make up berantakan itu berada. Elena menggeleng kecil, lalu merapikan kembali alat make up yang berantakan agar kembali seperti semula. Kok, pajangan berantakan dibiarin sih? Tanya Elena yang kini kembali duduk di samping Putri. Mana Putri tahu? Kan Putri Asir, bukan Pramuniaga. Tanyain ke Nadia atau Diva dong, jangan ke Putri. Protes Putri sambil cemberut. Loh, mereka kemana? Pak Gun juga kok gak kelihatan. Lagi pada makan siang di dalam. Bentar ya, Putri panggilin. Elena hanya mengangguk setuju. Tak lama berselang, Pak Gun bersama Diva dan Nadia keluar dengan raut wajah senang saat melihat keberadaan Elena di sana. Cepat-cepat Diva dan Nadia mendekat dan memeluk Elena bergantian. Setelahnya, Elena kemudian menyalami tangan Pak Gun dengan hormat seperti biasanya. El, sudah lama kamu gak kelihatan. Gimana kerjaan kamu sekarang? Betah? Pak Gun bertanya sambil mengambil tempat duduk di hadapan Elena. Alhamdulillah, Pak. Kerjaan El baik. El juga betah kerja di sana. Orang-orangnya gak beda jauh sama di sini. Ramah dan baik-baik semua. Maafin Bapak ya, Waktu itu Bapak tidak bisa membela kamu sama sekali. Raut wajah Pak Gun langsung berubah ketika mengingat kejadian yang membuat Elena keluar dulu dari tempatnya. Gak apa-apa, Pak. Itu kan bukan salah Pak Gun juga.
Lagian El udah lupa loh, Pak. Jawab El sumringah. Syukurlah kalau kamu bisa maafin Bapak, Eli. Tukas Pak Gun kembali tersenyum. Oh iya, saya dengar kamu mau nikah, El. Bapak dengar dari siapa? Tanya Elena heran. Dari Putri. Jawab Pak Gun singkat. Elena segera melempar tatapan horor ke arah Putri. Dan Putri hanya memberi kode lewat bibirnya tanpa suara dengan membentuk kata, maaf. Sedangkan Diva dan Nadia hanya cengar-cengir menertawai Putri. Bukan tanpa alasan Elena mengancam Putri, masalahnya adalah mereka bertiga sudah berjanji untuk tidak membocorkan kabar pernikahan Elena kepada siapapun. Pasalnya, Elena dan Bima sudah sepakat sama-sama tidak mau menyebarkan kabar pernikahan mereka ke orang lain selain kepada teman dekat yang bisa dipercaya dan tentunya keluarga mereka saja. Namun, bukan Putri namanya jika tidak keceplosan. Untungnya, ia tidak membocorkan dengan siapa El akan menikah. Lia, Pak. Rencananya 10 hari lagi. Tapi acaranya di kota Y jadi El gak bisa undang siapa-siapa. Elena berusaha mengarang cerita agar Pak Gun tidak mendesaknya lebih jauh. Wah, sayang sekali ya, El. Tempatnya terlalu jauh dari sini. Bapak gak bisa dong ke nikahan kamu nanti. Padahal Bapak pengen banget lihat kalian nikah satu persatu. Wajah Pak Gun tampak kecewa dan membuat Elena 71. Benar-benar merasa tidak enak karena sudah berbohong. Gak masalah, Pak. Nanti juga kalau Diva atau Nadia nikah, Bapak kan bisa hadir. Pak Gun tersenyum. Lia, El. Semoga Bapak dikasih umur panjang biar bisa lihat mereka nikah. Loh, kok cuma Diva sama Nadia aja? Putri kan juga mau nikah. Celetuk Putri tiba-tiba. Pak Gun tertawa gemas melihat tingkah Putri yang kini sedang menghentakkan kaki kirinya ke lantai dengan kesal. Lia, iya. Bapak juga pasti akan hadir kalau kamu nikah. Gak usah, Putri ngambek. Putri memalingkan wajahnya dengan tangan yang terlipat di depan dadanya. Masa, gitu doang ngambek. Nadia mendekati Putri kemudian mencubit kedua pipi cubi Putri dengan gemas. Ngeselin deh. Putri menghempaskan tangan Nadia dari pipinya yang sontak membuat semua orang tertawa. 72. 17. Pagi ini, Andra dengan setelan jasnya sudah siap berangkat menuju ke kantornya. La meraih kunci mobilnya di atas nakas lalu berjalan dengan santai sambil bersiul riang keluar dari apartemennya. La memainkan kunci mobilnya dengan diputar-putar di jari telunjuk kirinya sembari menunggu pintu lift terbuka. Good morning, Merjoko. Sapa Andra kepada petugas lift seraya masuk ke dalam lift dengan senyum sumringah. Petugas lift itu hanya menggeleng lalu kembali menutup pintu lift tepat setelah Andra masuk dan berdiri tepat di belakangnya. Coba kalau nyapa saya, panggil Pak Joko aja, Mas. Jangan sok-sokan pakai Mister. Kan saya orang Jawa bukan orang Amerika. Gerutu Pak Joko. Andra tertawa terbahak-bahak. Joko gak suka. Padahal keren loh, dipanggil Mister. Gara-gara Mas Andra, hampir semua penghuni apartemen ini ikutan panggil saya Merjoko semua. Kan saya malu Mas. Ngerti cuma yes no aja, pakai dipanggil Mister segala. Ting. Pintu lift terbuka kembali saat lift sudah tiba di lantai dasar apartemen. Andra menepuk bahu Pak Joko sebelum melangkah keluar lift. Tang Yu Merjoko. Ngomong-ngomong, Merjoko emang lebih cocok dipanggil Mister daripada Bapak. Lebih gaul. Seru Andra sambil mengedipkan sebelah matanya, menggoda Pak Joko yang masih menggerutu kesal akibat ulahnya. Andra berlari kecil ke arah mobilnya lalu membuka pintu mobil dan menyalakan mesin mobilnya untuk segera ke kantor. Di tengah perjalanan, ia melirik jam tanganmu. Masih ada 45 menit sebelum jam kerjanya mulai. Mampir ke tempat Mama dulu, sekalian ketemu dia.
Gumam Andra yang kini sudah merubah haluan mobilnya menuju ke Adelis. "Hai, Ma." Sapa Andra ketika melihat Nyonya Hanin yang sedang asyik merangkai bunga saat ia datang. Segera, Nyonya Hanin meletakkan rangkaian bunga yang belum selesai ke atas meja lalu berjalan menghampiri dan memeluk putra kesayangannya. "Andra, kok kamu di sini? Gak ngantor?" "Masih ada waktu, Ma. Andra lagian cuma bentar doang kok. Cuma pengen ketemu Mama aja." Mata Andra segera mencari-cari sosok Elena yang akhir-akhir ini sering masuk ke dalam pikirannya. Namun, hasilnya nihil. Andra tidak dapat menemukan gadis itu dimanapun. "Cari siapa, Andra?" Nyonya Hanin yang sadar akan gerak-gerik putranya yang terlihat sedang mencari seseorang segera bertanya. "Elena mana, Ma? Tumben gak kelihatan. Elena lagi cuti. Kan bentar lagi dia nikah." "Apa?" Andra benar-benar kaget dan shock mendengar kabar itu. 73. "Loh, kok kamu kaget gitu sih? Bukannya kamu udah tahu?" tanya Nyonya Hanin heran. La kembali melanjutkan rangkaian bunganya yang belum selesai tadi. Bima menggeleng. Andra beneran gak tahu kalau El ternyata udah mau nikah. Emangnya El mau nikah sama siapa? "Kamu gimana sih? Kok masih nanya? Dia kan calonnya Bima." "Masa? Bima gak bilang?" Dek. Jantung Andra terasa berhenti seketika. Ada rasa sakit yang tak dapat ia jelaskan saat tahu bahwa calon istri sepupunya ternyata adalah Elena. Wajah Andra nampak shock berat. Otaknya belum bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa sadar, air matanya jatuh terurai. "Loh, Andra, kamu kok nangis? Kamu sakit?" Nyonya Hanin mendadak panik dan segera menyentuhkan punggung tangannya ke dahi dan leher Andra. Andra melepas tangan mamanya dari lehernya lalu menggeleng. "Andra gak apa-apa, Ma. Bukan masalah besar. Tapi kamu kok tiba-tiba nangis, gini? Cerita dong ke Mama, Nak. Ada apa?" "Andra beneran baik-baik aja kok. Andra pamit ya, Ma. Takut telat." Andra buru-buru melangkah keluar dan melajukan mobilnya menjauh dari Adelis meninggalkan sang ibu yang masih sangat terlihat khawatir. "Itu anak kenapa sih? Atau jangan-jangan..." Nyonya Hanin langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan saat menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. "Sial. Kenapa gue kayak gini, sih? Apa gue udah jatuh cinta sama Elena? Tapi kenapa harus sekarang? Kenapa?" Andra memukul setir mobilnya beberapa kali untuk meredakan rasa sakit yang baru pertama kali ia sadari adalah cinta setelah sekian lama ia tak pernah rasakan lagi. Sesampai di kantor, Andra langsung menuju ke ruangan Bima dengan terburu-buru. Okta yang melihatnya pertama kali langsung menghalangi ia di depan pintu. "Maaf, Pak Andra. Pak Bima sedang tidak ingin diganggu," ucap Okta sambil menghalangi pintu ruangan Bima. "Awas, gue mau lewat." Andra tidak peduli dengan perkataan Okta dan langsung saja menerobos masuk melewati tubuh kurus Okta. "Pak, Anda tidak boleh masuk." Okta lagi-lagi menghalangi Andra walaupun saat ini keduanya sudah berada di dalam ruangan Bima. "Ada apa?" Suara dingin Bima terdengar. Takut-takut Okta berbalik menatap Bima sambil menundukkan pandangannya ke bawah. "Maafkan saya, Pak. Pak Andra memaksa bertemu Anda meski sudah saya halangi. Gue perlu ngomong sama lo. Penting." Andra langsung menyela tanpa babi bu lagi. Melihat raut wajah Andra yang nampak serius tidak seperti biasanya, Bima memberi isyarat dengan tangan agar Okta 74 meninggalkan mereka berdua. Okta yang mengerti langsung membungkuk hormat dan segera meninggalkan ruangan. "Bima, ada apa?" Bima kembali mengulang pertanyaan yang sama. Andra berjalan mendekati Bima, lalu menumpukan kedua tangannya di pinggiran meja kerja Bima dengan tatapan marah.
Lo bener bakalan nikah sama El? Jawab Bima singkat tanpa melirik Andra sedikit pun. Matanya tetap saja fokus ke layar laptop di depannya. Dengan marah, Andra menutup paksa laptop di hadapan Bima dengan kasar membuat Bima mau tak mau langsung berdiri. Lo apa-apaan sih? Bima benar-benar kesal dengan tingkah laku Andra yang tak biasa. Kenapa harus Elena? Kenapa harus dia? Teriak Andra dengan tangan yang mencengkram kerah baju Bima. Bima melepas paksa cengkraman Andra dari kerahnya. Lo kenapa? Udah gila lo. Bima balas berteriak, lalu merapikan kembali kerah bajunya. Apa yang lo mau dari Elena? Jawab gua jujur. Andra kembali bertanya dengan nada yang tinggi. Bukan urusan lo, Andra. Apapun yang gue mau dari gadis itu, bukan urusan lo. Suara Bima terdengar rendah namun terasa dingin menusuk di telinga Andra. Buk. Satu pukulan mendarat telak di sudut bibir Bima yang membuat Bima sampai jatuh tersungkur. Kalau sampai lo berani nyakitin Elena, nantinya gue gak bakalan diem, Bim. Ingat itu. Ancam Andra kepada Bima yang masih terduduk di lantai sambil mengusap sudut bibirnya yang robek mengeluarkan darah. Andra kemudian hendak berbalik dan melangkah keluar dari ruangan Bima, namun baru 2 langkah ia berjalan, Bima tiba-tiba saja datang dan memaksa ia berbalik lalu mendaratkan pukulan yang sama di pipi Andra. Andra terhuyung ke belakang, beruntung ada meja di belakangnya yang ia jadikan tempat bertumpu sehingga tidak harus terjatuh ke lantai seperti Bima tadi. Lo gak berhak ikut campur urusan gue, Andra. Ucap Bima sambil menunjuk-nunjuk wajah Andra yang tengah kesakitan sambil memegang pipi bekas pukulannya. Gue kenal lo dari dulu, Bim. Lo itu brengsek. Gue tahu lo nikah sama El cuma buat redain gosip yang Karina buatkan. Lo gak sungguh-sungguh cinta sama Elena. Lo cuma manfaatin dia. Lo gak pantas sama sekali buat Elena. Dan gue gak akan tinggal diam kalau lo berani nyakitin Elena. Bima meringis masih merasakan sakit di sudut bibirnya. Lo pikir, lo itu gak brengsek. Kita sama, Andra. Kita sama-sama brengsek. Dan kalau menurut lo kayak gak pantas, terus menurut lo yang pantas buat Elena siapa ha? Lo. Andra segera berdiri tegak dan berseru lantang, Lia. Gue yang lebih pantas buat Elena karena gue bisa bikin dia bahagia karena cinta sama El. Gak kayak lo, Bim. Elena cuma pengganti buat lo. Selamanya lo cuma bakal cinta sama dia yang udah ninggalin lo demi pria lain. Dan hal itu bakal bikin El sakit selamanya. 75. Jangan bawa-bawa dia dalam masalah ini. Dan Elena itu calon istri sekarang. Lo gak berhak bilang cinta ke calon istri orang, apalagi ke calon ipar lo sendiri. Ngerti? Desis Bima tajam. Ingat, Bim. Sekali lo nyakitin Elena, gue gak bakalan lepasin lo sampai kapanpun. Ancam Andra sebelum keluar dari ruangan Bima sambil membanting pintu kasar. Okta yang berada di luar langsung terperanjat kaget saat mendengar suara pintu yang dibanting keras dan melihat Andra yang berjalan kembali ke ruangannya dengan luka lebam di wajahnya. Sementara Bima melangkah ke arah jendela kantornya lalu meninju kaca anti peluru itu dengan keras, melampiaskan emosi yang belum tersalur sepenuhnya tadi. Sial, kenapa sih tuh anak? Seru Bima marah. Ila mengacak-acak rambutnya frustasi tak habis pikir kenapa Andra bisa semarah itu hanya karena Elena. Dan yang paling membuat dia bingung adalah kenapa ia harus merasa tidak aman saat Andra mengatakan jatuh cinta pada Elena. 76. 18. Tanpa terasa hari pernikahan yang tak dinantikan oleh Elena semakin dekat. Sisa 2 hari hingga ia sah memasuki kehidupan Bima yang tak pernah sekalipun Elena mimpikan dalam hidupnya. Segala persiapan telah siap,
orang-orang sudah mulai tampak sibuk untuk merampungkan segala persiapan pesta pernikahannya. Meski El dan Bima sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana, tetap saja bagi Elena yang datang untuk melihat-lihat persiapan menganggap semua ini terlalu megah dan terlalu ramai untuk bisa dikatakan sederhana bagi Elena. Sesuai kesepakatan karena Elena tidak memiliki keluarga satupun untuk bisa menyiapkan pernikahannya, maka diputuskan agar segala urusan akan dilakukan dan menjadi tanggung jawab keluarga Dirgantara. Dan sudah bisa Elena tebak, ukuran sederhana miliknya dan ukuran sederhana keluarga Sultan setara Dirgantara Family sangat jauh berbeda. El hanya bisa menghembuskan nafas pasrah. Keluarga Sultan mah bebas, pikir Elena. Lihatlah sekeliling ballroom hotel ini, sangat luas untuk dikatakan sempit seperti yang dikatakan Nyonya Puspa tempo hari. Jelas-jelas Elena mendengar bahwa ballroom hotel yang akan dipakai untuk resepsi adalah ballroom hotel terkecil milik hotel mereka. Dan pada kenyataannya hampir membuat Elena menggaruk wajahnya sendiri saat melihat ballroom hotel terkecil yang Nyonya Puspa bilang ternyata lebih luas dari lapangan sepak bola. Belum lagi dekorasi yang Nyonya Hanin janjikan, katanya dekorasi bunga-bunganya akan dibuat sesimpel mungkin. Namun, lagi-lagi pada kenyataannya, yang telah disiapkan olehnya adalah berbagai bunga-bunga mahal, salah satunya bunga peoni yang harga per tangkainya saja bisa Rp150.000. Dan bunga-bunga mahal itu tidak hanya berjumlah puluhan, tetapi ada ratusan yang akan dirangkai dan diletakkan di setiap sudut ruangan. Ya sudahlah, biarkan saja. Suka-suka mereka. Toh, mereka tidak akan jatuh miskin hanya karena membeli bunga-bunga mahal itu bukan. Elena sekarang sudah berada di rumahnya, membuka album foto kenangan keluarganya yang entah mengapa sangat ia rindukan. Lah berkali-kali mencium potret kedua orang tuanya sambil menangis. Andai mereka masih ada, gumam Elena. Suara pintu berdecit terbuka, menampakkan sosok Diva di ambang pintu kamar Elena. La menatap prihatin ke arah Elena lalu perlahan mendekat duduk di tepi ranjang tepat di sebelah Elena. Diva memeluk Elena, mengusap punggung El dengan rasa sayang. Ada apa, El? Aku rindu mereka, Va. Aku rindu Mama dan Papa. Andai mereka di sini seperti dulu. Suara parau El terasa menyesakkan dada Diva. Tanpa sadar, air matanya ikut keluar. Jangan sedih, El. Ada kita kok. Aku, Putri dan Nadia juga keluarga kamu. Kamu gak sendiri, oke. El mengangguk dalam pelukan Diva. Sementara tanpa El sadari, Putri dan Nadia sudah berdiri di depan pintu. Nadia memberi kode dengan mengangkat dagunya, bertanya ada apa yang dijawab dengan gerakan telunjuk Diva yang menekan kedua bibirnya tanda agar tidak usah bertanya. Nadia dan Putri yang langsung mengerti hanya mengangguk dan ikut bergabung menghibur Elena yang masih saja terisak sedih. El, kalau kamu mau sedih, sedih aja. Keluarin semua air mata yang kamu tahan selama ini. Keluarin semua, jangan sampai ada sisa. Dan setelah kamu nikah nanti, kamu gak boleh sedih lagi, gak boleh nangis lagi. Kamu cuma boleh bahagia. Kamu cuma boleh ketawa, iya. Biarkan kesedihan kamu tertinggal di sini, yang boleh kamu bawa cuma kebahagiaan, janji. Ucap Nadia sambil memegang kedua pundak Elena. Makasih kalian selalu ada buat aku. Elena hanya bisa mengucapkan kata itu. Tidak ada anggukan, tidak ada kata janji. La tidak ingin menjanjikan sesuatu yang bagi Elena sendiri tak yakin apakah ia mampu mewujudkan kebahagiaan yang Nadia sebutkan tadi. Karena Elena sendiri sudah lupa apa itu bahagia, sejak orang tuanya di 77. Renggut darinya dan saudara satu-satunya harus berada di ambang kematian selama 4 tahun tanpa tahu kapan akan terbangun. Di tempat lain, tepatnya di kediaman Dirgantara, Bima sendiri juga sedang merenung.
Lelaki 29 tahun itu sedang menatap kosong ke arah jendela kamarnya sambil memikirkan keputusan yang sudah diambilnya. Apakah semuanya sudah benar? Apakah keputusannya menikahi Elena demi orang tuanya yang terus-terusan mendesaknya untuk segera menikah adalah hal yang paling tepat? Apakah setelah kontrak gila ini selesai, si bocah tengil itu bisa kembali ke kehidupan yang sebelumnya tanpa ada beban? Karena ia sendiri yakin setelah ia bercerai dengan Elle, hidupnya tidak akan ada yang berubah sama sekali. Penilaian orang lain terhadapnya tidak akan banyak berpengaruh. Tetapi, bagi Elena apakah juga akan sama? Bima mengacak rambutnya frustasi. Kenapa juga ia harus peduli pada bocah tengil itu sekarang? Tidak bisakah perasaannya tetap kebal terhadap Elle sama seperti saat pertama bertemu? Bima akhirnya memutuskan untuk membaringkan tubuhnya di atas ranjang, menarik selimut untuk menutupi tubuh tingginya hingga sebatas dada. Lalu perlahan menutup matanya bersiap menuju alam mimpi. Namun, baru 2 jam Bima terlelap, ia tiba-tiba terbangun dengan keringat yang membasahi dahinya dan nafas yang terengah-engah. Bima segera bangun, meraih segelas air minum yang berada di atas nakas samping tempat tidurnya lalu menghabiskannya dalam sekali teguk. Selepas menyimpan gelasnya di tempat semula, Bima menyisir rambutnya dengan jemari tangan kemudian memukul selimutnya dengan kesal. Ini semua gara-gara si Andra sialan. Kenapa sih, harus ingat dia setelah sekian lama? Bima memijit pelipisnya, berusaha menghilangkan memori tentang mimpi buruk itu lagi. Setelah sekian lama, kenapa mimpi itu harus datang sekarang? Di saat Bima sudah mulai menata hidupnya kembali dan mulai perlahan melupakan segala tentang orang itu, justru kenapa semuanya menalah kembali berulang. Mimpi yang sudah 1 tahun belakang menghilang kini kembali. Dan Bima sadar, itu artinya dia belum bisa melangkah ke depan. Bima masih terperangkap di masa lalu, tak peduli sekuat apa ia berusaha. Pada akhirnya Bima kembali ke titik awal. Dan untuk bisa benar-benar keluar dari lingkaran yang terus-menerus berputar di tempat yang sama itu, Bima sadar ia harus menemukan sosok yang membuatnya seperti sekarang. Sosok yang membuat Bima tidak bisa mencintai lagi sejak 2 tahun lalu. Sosok yang membuat Bima seolah kebal terhadap cinta, bahkan bisa dikatakan perasaan Bima sudah mati rasa terhadap siapapun. Namun, masalahnya adalah sosok itu menghilang bagai ditelan bumi, tak peduli seperti apapun Bima mencari, dia tak pernah bisa ditemukan. Akhirnya Bima memutuskan menuju ke klub malam milik salah satu sahabat baiknya, Reddy untuk menghilangkan pikiran akibat mimpi buruknya. Dengan cepat, Bima meraih jaket jeans berwarna biru tua di dalam lemarinya lalu meraih kunci mobil di atas nakas kemudian bergegas membuka pintu kamar dan berlari kecil menuruni tangga sebelum orang tuanya sadar ia ingin keluar di tengah malam begini. Selepas menyalakan mesin mobilnya, Bima segera melajukan mobilnya menuju ke klub malam Reddy. Di tengah perjalanan, ia memasang earphone nirkabel di telinganya dan segera mendial nomor Reddy di ponsel keluaran terbaru miliknya untuk menghubungi salah satu sahabat terbaiknya itu. "Lo di mana?" tanya Bima saat panggilan telepon dari seberang sana diangkat. "Gue lagi di cafe bareng Arga, kenapa?" jawab Reddy. 20 menit lagi gue sampai ke klub lo. Lo juga ke sana sekarang. Ajak Arga sekalian. Oke, bro. Gue ama Arga meluncur sekarang. Setelah mendengar ucapan terakhir Reddy, Bima memutuskan sambungan teleponnya dan mempercepat laju. 78. Mobilnya. Jadi kenapa? Tumben banget lo mau ke sini. Bukannya dilarang kemana-mana sama bokap nyokap lo? Tanya Reddy setelah ia dan Arga sudah bertemu dan minum bersama Bima di meja yang khusus hanya untuk mereka berempat. Gue mimpiin dia lagi, Di. Dan rasanya gue mau gila gara-gara dia. Jawab Bima sambil kembali menyesap vodka martini yang dipesannya. Bukannya lo udah gak pernah lagi mimpiin dia, Bim? Gue kira lo udah lupa. Kok bisa sih mimpi itu datang lagi?
Arga ikut menimpali dengan penasaran. Bima meninju meja di depannya dengan marah. Ini semua gara-gara si Andra. Andra, kok bisa? Redi sedikit kaget mendengar kalimat Bima. Pasalnya ia tidak percaya jika Andra bisa mengingatkan Bima tentang seseorang yang berusaha Bima lupakan karena Andra orang yang paling berusaha kuat membuat Bima melupakan segala masa lalunya dulu. Bima menatap wajah Redi dengan serius. Semuanya gara-gara perempuan yang gue pilih jadi calon istri gue. Gue gak ngangka kalau ternyata si Andra naksir dia juga. K*H**. Serius. Cinta segitiga dong. Gila juga si Andra, calon saudara sendiri kok diembat. Bola mata Arga hampir saja keluar saking terkejutnya. Emangnya, calon istri lo siapa sih? Kita berdua belum dikasih tahu dari kemarin. Tanya Redi sambil menyesap minumannya. Elena. Seketika, minuman yang sudah berada di dalam mulut Redi tersemprot keluar hingga mengenai dada Bima. Bima yang kaget segera mengumpat kesal sambil menepuk-nepuk bagian kaosnya yang basah. Brengsek. Kira-kira dong kalau mau nyembur. Kayak Mbah Dukun aja lo. Gerutu Bima. Sorry Bim. Gue gak sengaja. Redi segera meraih tisu dan membantu Bima mengelap kaosnya. Tapi gue gak salah dengarkan. Elena yang lo maksud, cewek mungil cabai rawit yang di BFC dulu kan? Lia. Yang mana lagi, kalau bukan si bocah tengil itu. Tapi kok bisa? Bukannya lo sama dia kayak anjing sama kucing ya? Kali ini Arga yang bertanya. Ceritanya panjang. Intinya, gue nikah sama dia gara-gara nurutin orang tua gue doang. Maksud lo gak cinta sama Elena sama sekali. Lanjut Arga. Bima tertawa kecil. Cinta? Ya kali gue jatuh cinta sama cewek model begitu. Amit-amit, bukan selera gue. 2. Kalau gitu, lo emang parah sih. Masa anak orang lo nikahin gak pake cinta? Wajar dong si Andra marah sama lo. Secara sepupu lo itu udah bucin banget sama Elena. Kok lo tahu? Bima mengkerutkan keningnya sambil menatap Arga heran. 79. Arga menaruh gelas kosongnya ke meja lalu menarik napas pelan. Dia pernah cerita sama gue, kalau dia jatuh cinta sama tuh anak. Malahan dia pernah bela-belain ke toko nyokapnya demi bisa ketemu tuh cewek. Tapi, sebelum dia bilang suka ke Elena, ternyata keduluan sama lo. Gue jadi kasihan ama si Andra. Cih, apa bagusnya sih, cewek tengil itu sampai Andra bisa sesuka itu sama dia. Gue aja sampai kiamat pun, gak bakal sudi nyentuh tuh cewek sekalipun dia jadi istri gue nanti. Lo yakin? Goda Redi sambil melepaskan senyum miringnya. Iya iyalah. Gue yakin 100%. Bahkan kalau semua spesies cewek di muka bumi ini punah dan dia satu-satunya yang tersisa, gue mending hidup sendiri seumur hidup. Hati-hati, Bim. Jangan sampai omongan lo nantinya jadi bumerang. Mungkin sekarang lo benci ama tuh cewek, tapi siapa yang tahu bakal gimana nantinya. Arga menepuk bahu Bima pelan. Arga mode bijak sedang aktif karena pengaruh alkohol. Sok bijak lo. Ucap Bima sambil menghempas tangan Arga. Ih dibilangin gak mau dengar nih bocah. 80. 19. Akhirnya, hari itu datang juga. Hari yang Elena harapkan tidak akan pernah tiba akhirnya muncul juga. Elena sudah memakai kebaya berwarna putih dengan rambut yang disanggul dengan bunga-bunga serta sebuah mahkota yang menghiasi kepalanya. Wajahnya dirias natural, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis sesuai permintaan Elena. 30 menit lagi, akad akan dilaksanakan di rumahnya sesuai permintaan El sendiri. Gadis itu memang meminta, khusus ijab kabul pernikahannya,
Ia ingin agar dilakukan di rumahnya agar Elena merasa bahwa kedua almarhum orang tuanya berada di sisi El di hari yang istimewa ini. Elena masih memandang wajahnya di depan cermin sambil memantapkan hati untuk tidak menangis dan menyesali segala sesuatu yang akan terjadi hari ini ataupun nanti. El, udah siap. Suara Nadia memecah lamunan Elena. Elena menatap Nadia lewat pantulan cermin di hadapannya. Udah. Mereka udah datang. Nadia mengangguk. Lia, turun sekarang yuk. Elena menutup matanya sesaat lalu menarik napas dalam-dalam sebelum berdiri dan berjalan ke arah Nadia. Yuk. Elena menggenggam tangan Nadia erat sebelum keduanya melangkah meninggalkan kamar Elena. El, jangan gugup ya. Diva yang menunggu di depan kamar langsung merangkul Elena. Lia. Elena tersenyum. Selamat menikah ya sayangnya aku. Jangan lupa, bikin anak yang banyak, celetuk Putri girang. Ih apaan sih? El mencubit lengan Putri gemas. Sakit, El. Gerutu Putri. Akhirnya, Elena menuruni tangga dengan dituntun oleh ketiga sahabat baiknya. Semua yang hadir di tempat itu, mendadak mengunci tatapan mereka pada sosok gadis mungil yang terlihat sangat cantik hari ini. Tak terkecuali Bima yang sudah lebih dulu duduk di depan penghulu. Pandangan pria itu bahkan tidak berkedip sama sekali saat melihat calon istrinya hari ini. Apa dia benar bocah tengil yang biasanya? Atau jangan-jangan ada yang menukar calon istrinya? Tidak mungkin kan, si bocah tengil bisa berubah secantik ini. Kemana wajah judes yang selalu Bima lihat? Yang terlihat sekarang adalah seorang gadis yang sangat cantik, lucu dan terlihat menggemaskan. Rasanya Bima sedang melihat boneka asli yang hidup. Kesadaran Bima baru kembali saat Elena sudah duduk tepat di sampingnya dan Pak Penghulu mulai mengucapkan permulaan ijab kabul. Setelah mengucapkan ijab kabul dalam sekali tarikan nafas, seluruh yang hadir di sana segera bertepuk tangan bahagia. Bagaimana para saksi? Sah, sah. Seluruh yang hadir menjawab serentak. Elena hanya bisa menunduk dan sesekali menyeka air mata yang keluar. Bima yang melihat Elena berusaha memalingkan wajahnya, berpura-pura tidak tahu bahwa bocah tengil yang sekarang sah menjadi istrinya itu sedang menangis. Setelah memasangkan cincin ke jari manis pasangan secara bergantian, Elena mencium tangan Bima dengan hormat. Pertanda bahwa manusia kutub itu sudah menjadi imam baginya mulai sekarang. Selamat ya, El. Nadia memeluk Elena erat sambil berkaca-kaca. 81. Makasih ya. Elena mengelus punggung Nadia lembut. El, aku doakan kamu dan Pak Bima selalu bahagia. Jangan suka beranten lagi ya. Ujar Diva tersenyum. Elena hanya ikut tersenyum. Namun, senyuman itu tak bertahan lama ketika melihat Putri yang menangis sesungguhkan di belakang Diva. Loh, Putri kok nangis? Kenapa? Tanya Elena khawatir. Putri gak apa-apa, El. Putri cuma bahagia lihat El nikah. Putri cuma terharu. Putri berusaha menyeka air matanya. Dengan cepat, Elena menyambar tubuh Putri dan membawanya ke dalam pelukan Elena. Sedangkan, Bima yang dari tadi di samping Elena hanya berdecih kesal. Dasar bocah-bocah TK. Gumam Bima. 3. Malam harinya dilanjut dengan resepsi. Kali ini Elena memakai gaun pengantin yang dulu dipesan di butik Nyonya Diana. Malam ini, Elena benar-benar terlihat seperti seorang putri dari negeri dongeng. Ternyata kamu cantik juga, El. Puji Elena sendiri di depan cermin. La tersenyum sambil memperhatikan gaun yang dipakainya. Benar-benar melekat sempurna di tubuh El. Ayo turun. Ngapain senyum-senyum sendiri di depan cermin? Suara menyebalkan Bima terdengar dari belakang, membuyarkan segala kesenangan yang baru ia nikmati beberapa menit yang lalu. Elena segera berbalik sambil berdecak kesal. Apa sih, Pak?
Gak bisa lihat orang senang apa. Kamu pikir kamu cantik pakai baju itu. Bajunya sih cantik, tapi orangnya enggak. Oh ya. Kalau saya, gak cantik, terus ngapain Bapak tadi pagi lihat saya sampai segitunya? Maksud kamu? Bima kini mulai gugup. Tidak mungkin kan si bocah tengil ini memperhatikan ekspresinya tadi pagi. Bapak pikir saya nggak lihat ekspresi Bapak pas lihat saya tadi pagi. Bola mata Bapak hampir keluar loh. Elena masih menyerang Bima. Ketahuan. Mana mungkin. Kamu aja yang kepedean. Bima segera berdalih dan membuang muka agar El tidak melihat rona wajahnya yang sudah memerah. El melipat kedua tangannya di depan dadanya sambil menatap sinis ke arah Bima. Hah? Bapak pikir saya buta? Saya tahu Bapak ngelihatin saya. Kalau emang Bapak pikir saya cantik, bilang aja. Gak usah gengsi gitu. Harga diri Bapak gak akan jatuh kalau hanya muji saya sekali. Siapa bilang saya lihatin kamu? Sama sekali nggak tuh. Kamu aja yang kepedean. Emang ada cowok yang pernah bilang kamu cantik? Kali ini Bima benar-benar panas. La akan benar-benar malu jika ia harus mengaku bahwa tadi. 82. Pagi dan sekarang Elena sama-sama tetap sangat cantik dan menawan. Banyak. Dari saya SMP sampai sekarang, saya selalu dibilang cantik sama teman cowok saya. El tuh kan dulu, sela Bima. Bapak nggak dengar kata sekarang di kalimat saya, iya. Berarti bukan cuma dulu Bapak Bima Dirgantara. Elena memutar bola matanya jengah. Si manusia kutub belum minum agua ya. Kok bisanya gak fokus dengan kalimat Elena? Emangnya siapa yang bilang kamu cantik baru-baru ini? Bima menantang. Paling si bocah tengil ini cuma bercanda, pikir Bima. Mas Andra. Ujar Elena enteng. Dek. Tiba-tiba saja Bima membeku sebentar. Sepertinya ia benar-benar akan berubah menjadi manusia kutub saat ini juga. Kapan Andra mengatakan itu? Itu artinya, Andra dan Elena pernah jalan bersama tanpa Bima tahu. Berarti Andra benar-benar menyukai si bocah tengil miliknya. Tunggu, Bima berpikir ada yang salah di sini. Miliknya. Sejak kapan Bima berpikir bahwa Elena miliknya? Bukankah sudah tertulis jelas di kontrak bahwa Bima tidak akan cemburu jika Elena menjalin hubungan dengan siapapun? Ditambah lagi, itu adalah usul gilanya sendiri. Tapi apa sekarang? Sepertinya Bima harus membaca kontrak itu lagi. Sejak kapan kamu akrab sama Andra? Pada akhirnya, Bima tetap tidak bisa mengabaikan perasaannya. El terlihat berpikir sejenak. Gak lama. Saya sama Mas Andra baru 2 kali ketemu, sih. Terakhir cuma nganterin saya ke tempat kerja. Oke. Bima sekarang merasa sedikit kesal. Membayangkan Andra dan Elena berdua saja di dalam mobil membuat darah tinggi Bima sepertinya kumat. Kamu boleh dekat sama lelaki manapun, atau menjalin hubungan dengan siapapun di luar sana. Tapi jangan sama Andra. Dia itu sepupu saya, apa kata orang nanti? Saya gak ada hubungan apapun sama Mas Andra. Bantah Elena tegas. Bima menghela napas. Mending sekarang kita turun. Pegang lengan saya. El menuruti perintah Bima. Kini mereka sudah melangkah bersama menuju ke ballroom hotel yang terletak di lantai 4 milik ayah Bima. Raut tegang terlihat jelas di wajah Elena saat ia dan Bima berada di dalam lift. Bima yang menyadari itu segera menenangkan Elena meski dengan sikap seolah tak peduli. Namanya juga jaga image. Jangan tegang, kamu cukup senyum aja ke orang-orang dan tetap pegang lengan saya biar kamu gak takut. Sisanya percaya sama saya. Biar saya yang hadapi pertanyaan mereka nanti. Elena menoleh menatap Bima di sampingnya sambil tersenyum. Makasih Pak. Dan disinilah mereka. Saat pintu lift terbuka,
sambutan tepuk tangan meriah sudah menyambut keduanya dengan riuh. Elena berusaha menampilkan senyumnya semanis mungkin sambil mempererat cengkraman tangannya di lengan Bima. Baru kali ini, Elena merasa diperhatikan dengan penuh kekaguman dari banyak orang. Dan itu membuat El semakin gugup. Yang pertama menyambut kedatangan mereka adalah Nyonya Puspa dan Tuan Satya yang langsung memeluk mereka bergantian. 83. Selamat datang di keluarga Dirgantara, sayang. Ucap Nyonya Puspa sambil menggenggam erat tangan Elena. Makasih Tante. Bukan Tante, sayang. Tapi Mama. Mulai sekarang kamu panggil saya Mama. Kamu anak Mama juga sekarang, Liama. Ada sedikit rasa haru yang dirasakan El ketika Nyonya Puspa menyebut ia sebagai anak. Kata yang sudah lama El tidak pernah dengar itu sukses membuat ia kembali menangis. Ada apa sayang? Tanya Nyonya Puspa khawatir. El segera menyeka air matanya lalu menggeleng. El cuma terharu. Akhirnya setelah sekian lama, El punya orang tua lagi. Mendengar itu, Tuan Satya dan Nyonya Puspa saling tatap dengan perasaan terharu. Tuan Satya segera mengusap pipi El lembut. Sudah nak. Jangan menangis. Mulai sekarang kamu gak kesepian lagi. Ada Mama, Papa dan tentunya Bima yang akan sayang sama kamu. Makasih Pak. Bima yang menyaksikan itu hanya tertegun. Ada ruang kecil di dalam hatinya yang sedikit nyeri saat mendengar kebahagiaan kecil El hanya karena ada orang yang menganggap ia anak setelah orang tuanya tiada. Kini Bima kembali teringat informasi yang Sam berikan sebulan lalu. Haruskah Bima menyampaikan kepada El tentang semuanya? Tentang kecelakaan orang tuanya yang sebenarnya adalah sebuah sabotase. Walau bagaimanapun, bukankah El berhak tahu? 84. 20. Tamu bergantian mengucapkan selamat kepada Bima dan Elena yang sedang berdiri di panggung pelaminan mereka. Keduanya tentu saja memberikan senyum bahagia dan kemesraan palsu di depan banyaknya orang yang hadir. Rasa pegal dan kram mulai menyerang kaki Elena. Senyum palsu yang awalnya sangat lebar kini lebih nampak seperti sebuah ringisan. Bocah tengil, muka kamu kenapa? Kebelet. Bisik Bima pelan, takut kalau orang mendengarkan percakapan mereka. Gak apa-apa, cuma kaki saya pegal banget dari tadi. Manja banget sih. Baru juga 1 jam berdiri. Elena mencubit lengan Bima dengan mata melotot horor. Ini gara-gara saya pakai heels ketinggian, Pak. Kan Bapak yang pilihan sepatu sialan ini buat saya. Bima mengadu pelan, lalu kembali berpura-pura tersenyum saat beberapa tamu undangan menoleh kepada mereka. Kamu jangan nyalahin saya dong. Salahin tinggi badan kamu yang gak setara sama saya. Elena mencebikkan bibirnya kesal. Isya, emang salah saya kalau saya pendek. Bapak aja tuh yang ketinggian. Badan manusia kok bisa kayak galah gini. Kamu itu, bisa nggak sih nggak ngelawan saya, sekali aja. Geram Bima kesal. Pembicaraan ini jelas akan membuat dia kembali darah tinggi jika terus dilanjutkan. Nggak. Jawab Elena singkat dengan tatapan masih mengarah ke depan, ke arah para tamu undangan yang hadir. Setelah berbagai rangkaian acara selesai, Bima memutuskan menghampiri Arga dan Reddy yang sedang berdiri sambil menyesap minuman tepat di pinggir panggung hiburan. Keduanya terlihat tampan dengan balutan tuxedo berwarna hitam yang sama. Sementara Elena memutuskan untuk mengistirahatkan kedua kakinya di salah satu meja kosong yang berada di pojokan yang memang tidak diduduki oleh tamu. Tangs, kalian udah pada datang. Ucap Bima sambil memeluk Arga dan Reddy bergantian. Jadi, mana istri lo bro? Kok gak diajak ke sini sih? Kan kita mau kenalan. Lia enggak? Ucap Reddy sambil menyenggol bahu Arga untuk meminta persetujuan. Lia nih. Kita berdua belum dikenalin sama Elena. Jadi, sekarang kenalinlah. Tenang aja, kita gak akan macemin dia kok.
Goda Arga. Bima menonjok kecil dada Arga. Lo pikir, gue percaya? Gue tahu kalian berdua kayak apa. Playboy macam kalian mesti gue jauhin dari bocah polos macam Elena. Bima menyesap sedikit minuman di gelasnya. Kayaknya gue mulai mencium aroma-aroma posesif di sini, ga? Sindir Reddy sambil berkedip ke arah Arga. Lo bener, Red. Gue juga. 85. Bima mendengus sebal lalu mendorong kecil bahu Reddy kesal. Lo pikir, lo Roy Kiboshi apa? Arga dan Reddy saling berpandangan lalu serentak tertawa melihat ekspresi wajah Bima yang kesal. Sangat menyenangkan membuat Bima marah hanya dengan hal kecil seperti ini. Dan itu memberi kesenangan tersendiri bagi Arga dan Reddy yang entah kenapa sangat menyukai jika bisa membuat Bima kesal karena ulah mereka seperti sekarang. Kembali kepada El yang sedang memijit kakinya yang pegal. Sesekali ia meringis karena merasakan efek akibat heels 15 cm yang ia pakai demi bisa terlihat sama tinggi dengan manusia kutub yang sekarang menjadi suaminya. Sejak tadi El hanya menggerutu tentang bagaimana mengesalkannya si manusia kutub ketika memaksa ia memakai heels terkutuk itu selama pesta. Tentu saja alasannya sangat membuat Elena kesal. Si manusia kutub itu hanya berkata kalau ia tidak ingin orang beranggapan bahwa ia menikahi bocah di bawah umur jika El memakai sepatu dengan hak 5 cm yang sudah gadis itu pilih jauh-jauh hari. Padahal, heels cantik bertali bening itu, sudah Elena incar selama setahun terakhir dan akhirnya ia mampu beli setelah ia akan menikah. Tetapi, kenyataan lagi-lagi tidak seindah khayalan bagi Elena. Jika memikirkan hal itu, rasanya El ingin menangis sekencang-kencangnya. Akhirnya, Elena menidurkan kepalanya di atas meja sambil membayangkan heels impiannya yang kini hanya bisa tersimpan rapi di dalam rak sepatu miliknya di rumah. Hai, El. Suara lelaki yang terdengar familiar masuk ke dalam pendengaran Elena. Sontak El segera mengangkat kepalanya dari meja dan menegakkan kembali punggungnya di atas kursi. Mas Andra. Hai. Balas Elena agak kaku, saat melihat lelaki yang menyapanya yang bahkan sekarang sudah duduk di sampingnya adalah Andra, anak Nyonya Hanin, sepupu Bima yang sekarang adalah saudara iparnya. Kok kamu di sini sendirian? Bima mana? Mata Andra tampak mencari-cari sosok Bima di penjuru ruangan. Lagi ketemu sama teman-temannya di sana. Ucap Elena dengan jari tangan menunjuk ke samping panggung yang diikuti oleh pandangan mata Andra. Kamu kok gak ikut? Sekarang Andra kembali menoleh ke arah Elena. Elena gak enak, Mas. Mending El di sini aja. Bima gak mau kenalin kamu ke mereka ya. Selidik Andra dengan pandangan tajam yang membuat Elena sedikit agak panik. Enggak, bukan gitu Mas. Tadi Pak Bima mau ajak El, cuma El aja yang gak mau soalnya kaki El sakit banget, kelamaan berdiri tadi. Andra mengkerutkan kedua alisnya lalu berjongkok di depan Elena sambil menyingkap sedikit gaun pengantin yang dikenakan El dan mengangkat kaki kanan Elena ke atas pahanya. Mas Andra ngapain? Elena berusaha menjauhkan kakinya namun ditahan oleh kedua tangan Andra. Diem bentar, El. Lihat, kaki kamu sampai bengkak merah kayak gini. Gimana gak sakit? Tegur Andra yang kini sudah melepas heels El lalu memijit kaki El yang bengkak. Elena meringis, menahan sakit karena sentuhan Andra pada kakinya yang bengkak. Kenapa ia sejak tadi tidak sadar bahwa kakinya bengkak begini? Dia mengira jika sakit pada kakinya hanya karena pegal tapi ternyata kakinya sudah membengkak seperti kaki gajah karena heels terkutuk pilihan si manusia kutub menyebalkan itu. 86. Sakit, El? Tanya Andra sambil memijit perlahan kaki bengkak Elena. El mengangguk, masih menahan sakit pada kakinya. Tanpa Andra dan Elena sadari, sepasang mata elang dengan sorot tak suka sedang mengintai mereka dari kejauhan.
Bima yang melihat pemandangan Elena dan Andra yang tampak mesra di hadapannya menggenggam gelas minumannya sebelum ia meletakkan gelas itu di meja di sampingnya lalu berjalan mendekati Andra dan Elena. Redi dan Arga yang bingung melihat Bima yang tiba-tiba pergi, ikut menyusul Bima. "Kalian ngapain?" Suara dingin Bima sukses membuat Elena terperanjat dan berusaha menjauhkan kakinya dari Andra. "Gak ngapa-ngapain kok, Pak," jawab Elena yang masih terlihat kaget. Andra hanya diam lalu berdiri menatap Bima dengan sorot mata yang jauh lebih dingin dibanding Bima. Bima yang merasa ditantang, berjalan mendekat dan berhenti tepat di depan wajah Andra. Matanya memindai sepupunya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala sebelum kembali menatap ke dalam mata Andra yang terlihat sama kesalnya dengannya. Bima merasa seperti seekor kobra yang telah dimasuki teritorinya oleh kobra lain sekarang. "Lo nggak punya kerjaan lain selain gangguin istri sepupu lo sendiri?" tanya Bima dengan nada suara rendah. Andra tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. "Emang kenapa? Toh, gue cuma kasihan aja ama ipar baru gue. Baru juga resmi nikah, udah dibiarin kayak gini. Maksud lo apa?" Bima sudah mengambil ancang-ancang untuk memberi pukulan di wajah menyebalkan Andra, namun ditahan oleh Redi dan Arga. Andra tertawa sarkas. "Jangan anggap kayak gak tahu, Bim. Gue tahu lo cuma mau manfaatin Elena buat mancing dia kembali. Cuma cara lo salah, bro. Gue gak akan biarin lo bisa sama dia kalau jalan lo buat kembali sama dia itu dengan bikin Elena sakit." Bima yang mendengar itu sontak kembali berusaha melayangkan pukulan namun tetap ditahan oleh Arga dan Redi. Sementara Elena sudah memegang Andra yang juga bersiap menerjang Bima di saat yang sama. "Tahu apa lo?" Bima benar-benar kesal, ditambah lagi dengan adanya cengkrana Redi dan Arga di lengannya benar-benar membuat Bima naik pitam. "Sekarang gue tanya, lo cinta sama Elena?" tanya Andra dengan emosi yang masih sama besarnya dengan Bima. Bima menghentakkan kedua lengannya, membuat kedua pegangan Arga dan Redi terlepas paksa. "Urusan lo apa? Kalau gue nggak cinta sama Elena, ngapain gue mau nikahin dia?" Kalimat bohong itu terpaksa keluar dari mulut Bima demi bisa membungkam mulut sepupunya. Elena segera menengahi keduanya sebelum perhatian para tamu dan orang tua keduanya mengarah pada mereka. "Cukup Pak Bima, Mas Andra." Elena menatap dua kobra agresif itu dengan marah. "Kita masih di pesta, tolong jaga sikap kalian. Jangan kayak anak kecil gini. Kalian itu saudara, apa kata orang-orang nanti?" tambah Elena. 87. Bima tertawa sinis. "Makanya, kalau mau selingkuh, cari orang lain dong. Jangan sama saudara ipar lo sendiri." Nada bicara Bima sudah tidak formal lagi karena kemarahan yang kini sudah mengambil alih logikanya. Jangan tanya kenapa Bima marah. Karena pria setinggi galah namun berwajah tampan itu juga tidak tahu sebenarnya apa yang membuat dia sekesal ini. Elena sendiri merasa sakit hati dan hanya bisa tertegun sembari menahan air matanya yang sudah berkaca-kaca. Elena berusaha tidak berkedip agar air mata itu tidak tumpah, setidaknya untuk saat ini. Hening sesaat. "Gue gak ngangka, lo bilang lo cinta sama dia. Tapi, dengan terang-terangan lo nuduh istri lo sendiri selingkuh di depan teman-teman lo. Lo waras nggak, Bim?" Andra sudah kembali maju menantang Bima dan mendorong Elena mundur untuk berlindung di balik punggungnya. Bima melirik Elena yang berada di belakang Andra yang kini sudah menangis dan berusaha menyeka air matanya yang keluar. Dengan kasar, Bima meraih pergelangan tangan Elena kemudian menariknya untuk menjauh dari Andra. "Sini kamu." Perintah Bima masih dengan tangan yang menarik Elena. Baru berjalan beberapa langkah, Andra sudah kembali mencegat mereka. "Lo gak bisa maksa Elena buat ikut sama lo kayak gini, Bim," ucap Andra seraya menahan dada Bima.
Bima menghempaskan tangan Andra lalu menatap Andra dengan tajam. Gue berhak, karena gue suami dia, bukan lo. Suami. Kalau lo emang suami dia, harusnya lo lebih bisa perhatiin Elena, bro. Bukan malah ninggalin dia di tengah pesta sendirian kayak gini. Lo tahu apa, nyet? Gue tahu semuanya, Bim. Termasuk kaki Elena yang sakit karena kelamaan berdiri di pelaminan. Seru Andra dengan nada sedikit prihatin di dalam kalimatnya. Bima sedikit heran mendengar perkataan Andra. Lalu menatap Elena dengan sedikit merasa bersalah. Kaki kamu kenapa? Elena kembali menyeka air matanya. Gak apa-apa. Gak usah peduliin saya. Elena bergerak meraih heelsnya yang teronggok di lantai lalu menentengnya hendak pergi. Mas Andra, makasih tadi udah bantu pijitin kaki El. Maaf gara-gara El, Mas Andra jadi kena masalah begini. Tambah El tepat di depan Andra sebelum berlalu dengan kaki yang terlihat pincang. Keempat pria tampan di sana hanya bisa memandangi Elena yang sekarang sudah masuk ke dalam lift sebelum Andra juga ikut pergi dari sana. Jangan pernah rendahin Elena di depan orang lain kayak tadi karena gue gak akan tinggal diam. Ancam Andra sebelum ia beranjak keluar dari ballroom hotel mewah tempat resepsi sepupunya itu. Bima hanya bisa menggeram marah dengan tangan terkepal saat melihat sosok Andra sudah mulai perlahan menghilang di balik kerumunan banyaknya tamu undangan. 88. 21. Jadi Andra suka sama Elena. Mata Reddy hampir keluar saking terkejutnya setelah mendengar cerita Bima barusan.